Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Tulab talibat kelas 10 KMI yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita menyambung kembali pelajaran kita. Dan kita masih di dalam pembahasan iman, rukun iman yang kelima ya. Iman kepada hari akhir ya. Di mana pembahasan kita ya, sampai pada kejadian-kejadian setelah meninggal. Dan itu masuk ya, dalam perkara yang wajib kita imani jika kita mengatakan kita beriman kepada hari akhir. Nah, ya, dan kemarin kita baca di antara apa yang terjadi setelah meninggal itu yang pertama adalah apa? Fitnah kubur, yaitu seorang ketika mati terus ditanyai. Ya, setelah dia mati ditanyai, ya, siapa Tuhannya, siapa nabinya dan apa agamanya. Orang mukmin bisa menjawab, nanti setelahnya dapat kenikmatan kubur. Adapun orang kafir tidak bisa menjawab, dia akan mendapatkan siksa kubur. Kemudian perkara kedua yang terjadi setelah kematian adalah apa? Yaitu dia dapat siksa atau nikmat kubur itu. Nah, sekarang kita membahas pembahasan yang sangat menarik ini. Ya, ternyata ada ya orang yang mengingkari azab kubur, yaitulah orang-orang kafir ya, yang mereka memang tidak percaya Allah, tidak percaya hari akhir, tidak percaya dengan tuntunan agama Islam ya. Kalau bahasa Jawa ini ya delok wae nanti di akhiratnya apa yang akan terjadi bagi mereka. Nah, sekarang kita akan membahas ternyata di dunia ini ono menungso ada orang-orang yang seperti itu. Kita lihat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa qad dhalla qaumun min ahli zayyi fa ankaru adzabal qabri. Dan sungguh ada sekelompok manusia sesat ya, dari orang-orang tokoh-tokoh yang menyimpang, yang mereka mengingkari azab kubur, wa na'imahu, mengingkari nikmat kubur, za'imina anna dzalika ghairu mumkinin. Mereka mengklaim ya, mereka menolak itu karena mereka mengklaim bahwa azab dan nikmat kubur itu tidak mungkin ada. Limukhalafatil waqi'i. Karena menurut mereka azab dan siksa kubur itu azab dan siksa sama. Azab dan nikmat kubur itu menyelisihi kenyataan, kata mereka. Qalu fa innahu law kushifa 'anil mayyit. Mereka mengatakan, orang-orang kafir yang kufur terhadap Allah, terhadap hari akhir ini, mereka mengatakan seandainya dibuka mayit itu ya, fi qabrihi, mayit kuburannya dibuka, lahu jidaka makana alaihi, maka mereka akan mendapati mayit ya begitu ya, ada pocongnya ya, ada ya orangnya. Kata kita kan sudah bahas di sebelumnya ya, bahwa kalau orang yang tidak bisa menjawab fitnah kubur kena apa? Siksa kubur. Kata Nabi ya, tulangnya disiksa sampai tulangnya remuk, sampai tulangnya bersilangan. Nah, ternyata kalau kita buka kuburan, kata orang-orang kafir itu, la wujidaka makana alai. Nah, itu tetap utuh aja jasadnya, nggak kenapa-kenapa, nggak gosong, nggak ini, nggak kebakar dan sebagainya, nggak jadi areng, nggak remuk tulangnya. Nah, paham? Jadi mereka itu kufurnya kepada Allah, mereka buktikan kekufuran mereka dengan perkara seperti itu. Nah, ya. Lalu juga mereka mengatakan wal qabru lam yataghayyar bisaatin waladikin. Dan kuburan nih kalau dibuka ya nggak tambah lebar, nggak tambah sempit kok. Kemarin kan kita baca dalil bahwa kalau orang dapat nikmat kubur, dibukakan pintu surga, wanginya masuk dari situ, dan kuburannya ya menjadi seluas mata memandang, ya kan? Nah, mana ini nggak tambah luas? Nah, kalau disiksa kemarin juga kita baca kuburan ini disempitkan hingga tulang belulangnya hingga menghimpit, hingga tulang belulangnya bersilangan, mana nggak tambah sempit. Nah, jelas inilah perkataan orang-orang kafir yang tidak percaya Allah. Ya, waliyadzubillah, sangat mengerikan perkataan ini, sangat sungguh-sungguh kafir sekali. Ya, dan perkataan seperti ini juga menyebar dahulu di kalangan orang Quraisy. Nah, dan sekarang pun ya, bahkan mereka dulu ya mengejek-ngejek Nabi SAW karena itu ya. Dan sekarang pun pewaris kekafiran itu sama ya, sikapnya sama, mengejek
Islam, mengejek Allah, mengejek Nabi dengan apa yang mereka lihat seperti itu. Jadi adab kubur ada, ternyata nggak ada dan sebagainya. Waliyadzubillah. Maka kita bantah. Bagaimana cara membantahnya? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wa hadza za'mu batilun bisyar'i wal hissi wal aqli. Dan pernyataan orang-orang kafir seperti ini pernyataan yang batil. Ya, kita buktikan nanti ya secara syar'i, secara indrawi maupun secara akal. Kita buktikan dulu secara syar'i. Faqad sabaqatin nususud dalatu ala thubuti adzabil qabri. Secara syar'i maka sungguh telah tetap dalil-dalil tentang adanya apa? Azab kubur wa na'imihi, dan juga tentang adanya nikmat kubur. Ya, fi faqratil ba mimma yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir. Dan kita telah bahas di atas ya. Ya, kemarin tentang dalil-dalil apa? Tentang nikmat dan siksa kubur. Kemudian Syekh Utsaimin tambahkan di sini, wa fi sahih al-Bukhari min hadithi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam Sahih Bukhari dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ba'di haytanil Madinah fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi qabrihima. Nabi SAW pernah suatu ketika keluar dari jalan di kota Madinah. Ya, Nabi berjalan begitu. Ya. Lalu Nabi mendengar suara dua manusia yang sedang diazab di kuburan mereka berdua itu. Fadzakarul hadits. Ya. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan apa hadisnya. Nah, di dalam hadis itu ada kalimat inna ahaduhuma. Nabi menjelaskannya di dalam hadis tersebut, inna ahadahuma kana la yastatiru minal baul. Ya. Adapun sebab dua orang ini diazab di kubur, kata Nabi dalam hadis itu, orang pertama karena tidak bertutup, menutupi diri ketika kencing, ya, meremehkan ketika kencing. Wa anal akhar, dan ya wa fi riwayatin min baulihi, dan yang kedua dalam satu riwayat itu dia tidak menutupi dari kencingnya, maksudnya dia tidak berhati-hati dari kencingnya sehingga kencingnya nyiprat ke dia. Ya begitu kalau bahasa Jawa nih ya. Nah, adapun orang yang kedua, wa anal akhar, orang yang kedua kana yamshi bin namimah. Orangnya itu tukang gosip, tukang ngadu domba. Ya, paham? Jadi di dalam hadis ini Sahih Bukhari ini benar-benar Nabi menyampaikan ada dua orang yang diazab. Satunya karena meremehkan masalah kencing, yang kedua karena hobinya ngadu domba. Jelas itu. Nabi menunjukkan ada benar-benar ada orang yang diazab kubur dan Nabi mendengarnya. Nah, jelas. Kemudian wa ammal his, ya, bukti secara indrawi. Fa inna naima yara fi manamihi annahu kana fi makanin fasihin bahijin yatana'amu fihi. Maka sungguh seorang, lihat ini ya, yang tidur, dia bisa melihat dalam mimpinya itu dia berada di tempat yang luas, indah, bagus. Dia bersenang-senang di situ. Aw annahu kana fi makanin tiqin muwahhishin yata'allamu minhu. Atau bisa jadi dalam mimpinya dia seolah-olah ya dia berada di tempat yang sempit, menakutkan, dan dia tersiksa karenanya. Wa rubbama yastaiqidu ahyanan mimma ra'a. Dan terkadang sampai ngerinya itu dia bisa terbangun karena mimpi jeleknya itu. Wa ma'adzalika, kan tapi bersama dengan itu, fahuwa ala firashihi, dia kan tetap berada di atas kasurnya, fi hujratihi, di ruangannya, di kamarnya, ala ma huwa alaihi, seperti keadaan yang dia tidur di situ. Kalau kita lihat orang tidur kan ya ngeletak begitu. Nah, wan naumu, kata Syekh Utsaimin ini kasih garis bawah nih. Wan naumu akhul mauti. Ya. Dan tidur itu adalah saudaranya kematian. Makanya kalau antum lihat jenazah itu kan sama kayak kalau dia tidur, ya enggak? Nah, walihada samahullahu ta'ala wafatan. Oleh sebab itu tidur itu Allah juga sebut sebagai wafat. Lihat, Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha
wallati lam tamut fi manamiha. Lihat, jelas sekali nih. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika matinya. Jadi ketika mati, ya, yang pertama kalau mati Allah yang mewafatkannya. Wallati lam tamut, dan keadaan yang kedua, dan yang belum mati fi manamiha, Allah wafatkan di mana? Tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Maka Allah lah yang menahan, ya, yang telah ditetapkan baginya, yaitu kematian. Ya, Allah yang menahan kematian baginya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan dikirimkan lagi, dikembalikan lagi jiwanya kepada raganya. Nah, sampai waktu yang ditentukan. Jelas sekali kan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebut maut, ya, dalam dua perkara. Maut beneran, mati beneran. Yang kedua tidur. Nah, bedanya apa? Kalau mati beneran, ruhnya tidak dikembalikan, jiwanya tidak dikembalikan. Kalau tidur, jiwanya dikembalikan sampai nanti benar-benar kematian sesungguhnya ditetapkan. Nah, masya Allah, ya, sangat jelas sekali kan. Nah, ya, jadi itu kalau mau membandingkan, ya, azab kubur dan siksa kubur, ya, berlaku dalam mimpi ini. Bisa mimpi bagus, mimpi jelek, tapi dia orangnya di situ aja, di kamarnya. Nah, subhanallah. Paham ya? Ini secara indrawi. Kemudian secara akal, amal aklu fa innan naima fi manamihi yara ru'yal haqqa al mutabiqata lil mawaqi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa seorang yang tidur bisa jadi dia melihat dalam tidurnya mimpi yang benar, yang sesuai dengan kenyataan. Wa rubbama ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sifati, dan bisa jadi dia melihat Nabi benar-benar dalam sifatnya. Wa man ra'ahu ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan, dan siapa yang melihat Nabi, ya, dalam sifatnya, dalam ciri-cirinya yang sangat benar, maka sungguh dia telah melihat Nabi, ya, dalam mimpinya. Wa ma'a dzalika fannaimu fi hujratihi ala firashihi ba'idan amma ra'a. Akan tapi bersamaan dengan itu, ya, dia mau mimpi apapun, ya, dia itu tetap berada di kamarnya, di atas kasurnya, jauh dari apa yang dia lihat. Ya, fa in kana hadza mumkinan fi ahwalid dunya. Kalau perkara ini saja mungkin, kasih garis bawahnya, kalau perkara mimpi ini sangat mungkin di dalam keadaan duniawi, afala yakunu mumkinan fi ahwalil akhirah. Maka apakah tidak mungkin perkara seperti ini terjadi di akhirat nanti? Jelas ya. Nah, amma timaduhum fi ma za'amuhu ala annahu law kushifa 'anil mayyiti fi qabrihi law wujida kama kana alaihi. Adapun keyakinan mereka, keyakinan orang-orang kafir, ya, berdasarkan apa yang mereka klaim, kalau dibuka mayitnya di kuburannya, ya seperti itu aja didapatinya. Kafan, ya, tidak ada, kayak tidak ada perubahan. Wal qabru lam yataghayyar bi sa'atin wala dhikin. Kuburannya juga tidak tambah luas, tidak tambah sempit. Fajawabuhu min wujuhin minha. Maka jawabannya, kata Syekh Utsaimin, ya, dari beberapa sisi. Di antaranya yang pertama, annahu la tajuz mu'aradatu ma ja'a bihi syar'u bimithli hadhihi syubuhat ad-dakhidati allati law ta'ammala al-mu'aridu biha ma ja'a bihi syar'u haqqa ta'ammuli la'alima butlana hadhihi syubuhat. Ya, bahwa tidak boleh mempertentangkan mu'aradah, ya, mempertentangkan dalil yang datang, ya, dengan syubhat yang lemah seperti ini, syubhat yang sangat jelek seperti ini, ya. Karena seandainya orang yang ngeyel itu, ya, dia memperbandingkan antara apa yang dibawa oleh syariat, ya, jadi nas syariat dia pertentangkan dengan syubhatnya, maka sungguh akan jelaslah, ya, kebatilan syubhatnya. Jadi sebenarnya yang dia pikirkan itu syubhat, perkara yang belum jelas begitu, ya, yang sangat lemah kalau dibantah. Nah, itu tidak boleh dipertentangan dengan
dalil. Yang pasti yang salah tuh pasti kepalanya dia, bukan dalilnya. Paham? Waqad qila, oleh sebab itu dikatakan ya dalam syair Arab, wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmi sakim. Ya, dan betapa banyak orang yang mencela perkataan yang benar, padahal afatuhu yang salah, yang sakit itu adalah pemahamannya. Paham ya? Sampai dalam pepatah Arab ada orang yang ngeyel, saking ngeyelnya. Itu orang ngomong kambing walaupun terbang. Gimana ceritanya? Ada dua orang. Satunya lihat dari jauh, oh itu burung elang itu besar, punya sayap. Yang satunya lihat, oh enggak itu kambing itu. Ya, tapi yang punya burung, yang lihat dia bilang burung elang itu, dia yakin wong itu ciri-cirinya burung elang kok. Nah, setelah dekat, ya ternyata terbang itu yang dia lihat. Nah, yang lihat tadi benar kan, berarti yang terbang tadi burung elang tuh. Nah, tapi yang ngeyel itu, yang si orang yang ngeyel ini, oh enggak itu kambing itu. Ya, kambing lah, mosok kambing terbang. Iya, kambing walaupun terbang. Itu sampai pepatah Arab mengatakan demikian. Saking ngeyelnya orang-orang seperti itu. Ya, ini kias terhadap orang-orang kafir ini. Mereka juga demikian. Yang salah bukan dalilnya. Yang salah bukan kenyataannya. Yang salah bukan tuntunan agamanya. Tapi yang salah adalah pemahaman dia yang sakit. Paham itu? Taib. Ini jadi mudah kan untuk membantah orang kafir seperti itu. Kemudian bantahan yang kedua, ya. Atsani, anna ahwalal barzakhi min umuril ghaib, bahwa keadaan alam barzakh itu termasuk perkara ghaib, allati la yudriku hal his, yang tidak bisa didapati oleh, tidak bisa diraba oleh panca indera. Walau kana tudriku bil hissi, walau kana tudraku bil hissi, lafatat faidatul imani bil ghaib. Seandainya alam barzakh itu bisa didapati dengan panca indera, ya percuma, ya hilang faedah wajibnya beriman kepada perkara ghaib. Wala tasawal mu'minina bil ghaibi wal jahiduna fit tasdiki biha. Ya maka akan sama saja orang yang beriman dengan perkara ghaib dan orang yang kafir dengannya. Kita kan diwajibkan untuk mengimani perkara ghaib. Ya ghaib itu secara umum apa yang tidak nampak. Allah ghaib, malaikat ghaib, siksa kubur, adab kubur ghaib, akhirat ini juga ghaib sekarang loh ya. Nah nanti insya Allah semuanya akan Allah Subhanahu Wa Taala buka pada saatnya. Nah itulah rahasia kenapa kita disuruh mengimani Allah, disuruh mengikuti Nabi, disuruh ikut Al-Quran, disuruh ikut hadis sahih Nabi. Karena semua perkara gaib yang saat ini kita imani akan dibuktikan Allah, akan dinamakan Allah pada saatnya nanti. Paham? Nah kalau kemudian perkara gaib itu bisa dilihat sekarang, di panca indera sekarang, nah, kenapa harus beriman kan begitu? Ya akan hilang faedahnya. Paham? Nah perkara alam barzakh itu perkara yang gaib. Paham ya? Maka di sanalah yang akan membedakan orang kafir dan orang yang beriman. Taib itu bantahan yang kedua. Kemudian ya, bantahan yang ketiga. Ya, atsalits. Ya, annal adzaba wan na'ima wa sa'atal qabri wa dhiqahu innama yudrikuhul mayyit. Lihat ini yang sangat penting. Bahwa azab kubur, nikmat kubur, luasnya kuburan, sempitnya kuburan, ini hanya akan dirasakan dan didapati oleh orang yang telah mati. Duna ghairi, bukan yang lainnya. Nek rong mati ya orang entuk. Ya. Wa hadza kama yaron naimu fi manamihi. Ini seperti orang mimpi, ya, yang dia lihat di mimpinya. Anau fi makanin dhayyiqin muwahhishin, dia seperti berada di tempat yang sempit menyeramkan. Au fi makanin wasi'in bahij, atau dia berada di tempat yang luas indah. Wa huwa binisbati li ghairihi, dan dia si orang yang mimpi itu, ya, jika dia dibandingkan dengan yang lainnya, lam yataghayyar manamuhu, tidak akan berubah mimpinya. Wa huwa fi hujratihi wa baina firasyihi wa udama wa ghitaihi, padahal dia itu ya berada di antara kasur dan selimutnya. Ya. Paham maksudnya? Kita nih loh mimpi. Antum misalkan tidur sama adiknya. Antum mimpi, adiknya mimpi. Bisa sama enggak itu? Enggak sama. Antum
antum terjaga, antum tidak tidur, adiknya mimpi. Di mimpinya adiknya itu, ngapain nih adik kok senyum-senyum. Nah, antum bisa nggak merasakan apa yang di mimpi adik antum itu? Nggak bisa kan? Nah, Masya Allah. Maka sama, ini azab kubur ini, nikmat kubur ini yang merasakan hanya si mayit. Jelas kan? Nah, saya lanjutkan. Walaqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuha ilaihi wa huwa baina ashabihi fa yasma'ul wahya wa la yasma'uhu as-sahabah. Dan sungguh kisah terjadi pada Nabi dan para sahabat. Lihat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, terkadang diberi wahyu ketika berada di sekitaran sahabat. Ya, maka yang mendengar wahyu itu hanya Nabi, dan para sahabat yang ada berada di sekitaran Nabi tidak mendengar. Wa rubbama yatamatsalu lahu al-malaku rajulan fayukallimuhu wa sahabatu la yarawnal malaka. Ya, lihat, terkadang malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi, terkadang malaikat Jibril menampakkan wujud seperti seorang laki-laki lalu berbicara kepada Nabi, tetapi para sahabat tidak melihat malaikat itu. Lihat kan, wala yasma'unahu, dan tidak mendengar percakapannya. Nah, ini perkara gaib. Ya, kalau mau lihat ya tadi mimpi itu, ya, yang merasakan hanya siapa? Yang mimpi itu. Paham ya? Nah sama, kalau orang percaya dengan azab dan nikmat kubur, mati ya ibaratnya kan begitu orang kafir itu. Nanti lihat kalau udah mati akan ketemu mereka. Ya, siksa kuburnya, ya. Taib. Ya. Kalau orang Jawa bilang mungkin nek isih ra percaya. Ini kan udah keterangannya jelas sekali. Nek isih ra percaya azab kubur, ya nanti lihat aja kalau udah mati, ya. Pasti akan ketemu tuh orang-orang kafir, ya. Taib. Yang keempat, Rabi anna idrakal khalqi mahdudun bima makkanahumullahu ta'ala min idraki. Bahwa pengetahuan manusia itu terbatas. Ya, terbatas pada apa yang Allah berikan. Ya, Allah anugerahkan kepada makhluk itu. Wala yumkinu an yudriku kulla mawjudin, dan makhluk itu tidak mungkin bisa mengetahui segala sesuatu. Fasamawatu sab'u wal arduna fihinna. Ya, lihat aja langit yang 7, bumi yang 7 juga, ya, dan apa yang ada di atasnya semuanya. Fakullu syai'in yusabbihu bihamdillahi tasbihan hakikiyan. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih yang sebenarnya, benar-benar bertasbih. Yusmi'uhullahu ta'ala man sya'a min khalqihi ahyanan. Yang terkadang Allah perdengarkan tasbihnya benda-benda yang ada di langit dan bumi ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ma'adzalika fahuwa mahjubun anna. Akan tetapi bersama dengan itu, ya, kita ini terhalangi dari mendengar tasbihnya, ya, ikan, tasbihnya kuda, tasbihnya burung-burung, tasbihnya ayam yang ada di sekitaran kita, ya, tasbihnya makhluk-makhluk hewan-hewan lain yang ada di sekitar. Padahal Allah Ta'ala katakan semuanya bertasbih pada Allah. Tasbihnya pohon dan sebagainya. Paham? Allah mengatakan dalam perkara itu, yusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna. Bertasbih kepada Allah langit yang 7, bumi juga bertasbih pada Allah, dan apa yang ada di bumi semuanya bertasbih pada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidak ada satupun kecuali bertasbih padanya. Walakin la tafhamuna tasbihahum, akan tapi kalian wahai manusia tidak mengetahui, ya, tasbihnya mereka, tasbihnya pohon, tasbihnya burung, tasbihnya ayam, tasbihnya ikan, ya, makhluk ciptaan Allah, ya, bertasbih kita nggak tahu. Paham? Karena kita nggak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu untuk hal itu. Nah, wa hakadha syayatin wal jin. Demikian pula setan dan jin. Ya, yasauna fil ardi dhahaban wa iyaban. Mereka lalu lalang tuh di bumi, pulang pergi ke sana kemari. Ya, waqad hadaratil jinnu ila Rasulillah, dan sungguh ini cerita dulu, ya. Jin pernah hadir ke majelisnya Rasul. Wastama'u li qiraatihi wa ansatu wa wallau ila qaumihim mundirin. Lalu mereka mendengarkan ceramah Rasul, mendengarkan bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka diam, dan mereka kembali kepada kaumnya memperingatkan kaumnya dari kalangan jin. Wa ma hadza fahum
mahjubuna anna fi dzalika. Nah, ya, bersama dengan itu jin, setan ya ora ketok. Kita terhalang dari melihat mereka. Allah mengatakan, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu." Wahai bani Adam, jangan sampai syaitan memfitnah kalian. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana dulu setan ya, berhasil mengeluarkan bapak kalian yaitu Adam dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma li yuriyahuma sawatihima. Yang mereka menanggalkan pakaian ya, mereka berdua agar saling bisa melihat auratnya ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu, syahidnya di sini. Sungguh setan itu ya, jin itu melihat kalian, mereka dan golongannya mereka melihat kalian min haitsu la tarawnahum, dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi jin setan ini lihat kita tapi kita tidak lihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sungguh kami jadikan setan penolong bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Nah, tapi kita apa perlu takut jin setan? Enggak. Kalau kita beriman, jangan takut, jangan jadikan mereka penolong. Itulah sebab ya ditutupnya ayat ini dengan kalimat ini ya. Taib. Kanal khalqu la yudrikuna kullam mawjudin. Ya seperti inilah makhluk tidak bisa mengetahui semua perkara yang ada. Fa innahu la yajuzu an yunkiru ma thabata min umuril ghaibi wa lam yudrikuhu. Maka kalau begitu keadaannya, maka dia tidak boleh kemudian mengingkari apa yang telah tetap dari perkara gaib dan dia tidak mengetahuinya. Kita ini pengetahuannya kan terbatas. Apa yang ada dalam perut kita aja kita nggak tahu tuh. Nah, apalagi ya di dalam alam kubur, paham kan? Nah, maka marilah kita beriman dengan keimanan yang benar dan jangan sampai ya tergoda dengan syubhat-syubhat orang-orang kafir, syubhat-syubhat orang Yahudi, syubhat-syubhat orang Nasrani dan orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin yang mereka mengajak untuk kita kufur dari jalan Allah waliyatubillah. Jangan sampai kita tergoda dengan syubhat-syubhat mereka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.